Sementara itu, perseteruan antara Weni Aryani dengan Rezky Aditya terkait dugaan pelanggaran pidana penelantaran anak belum juga usai. Menindaklanjuti laporannya yang sudah beberapa bulan berselang, Weni Aryani yang diwakilkan kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna membuka kembali perkara yang berkaitan dengan kepentingan kliennya terkait status anak Rezky dan Weni yang sudah dikeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara atau SP3. Hari ini seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, saya coba untuk memfollow up kembali terkait dengan pembukaan SP3 yang pernah dilakukan oleh pihak Kapolres Jakarta Selatan. Nah, dari koordinasi saya tadi, berkas itu masih ada di Polda dan segera akan dikirimkan ke Polres untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka untuk dibukanya perkara ini yang harus dimulai dalam suatu gelar perkara. Dalam kesempatan itu, pengacara Weni juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada bukti terbaru yang akan diajukan pihaknya nanti. Dan bukti baru yang akan ia ajukan itu sudah menjalani kasasi dari Mahkamah Agung. Di mana dalam amar putusan kasasinya itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan berinisial N itu memang anak biologis dari Rezky Aditya. Ya, sampai saat ini tentunya ketika kita hendak membuka perkara ini, kita pasti akan mengkalkulasikan terhadap bukti yang lebih up to date. Artinya bukti baru yang akan kami hadirkan ini tentunya adalah putusan dari putusan kasasi yang itu telah diputus oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan perdata, yang mana di dalam perdata itu ada amar yang menyatakan bahwa pihak dari tergugat yaitu Rezky sudah dinyatakan sebagai ayah biologis daripada seorang anak yang bernama Naira. Saya alhamdulillah di sini karena saya berdiri atas nama anak saya Naira Kaimita. Saya mengucapkan syukur gitu, Bun. Allah tidak memenangkan saya, tapi Allah memenangkan haknya Keke. Rusdianto juga menceritakan kondisi Weni saat ini sudah merasa lelah dan dalam menghadapi perkara ini. Tak hanya itu, klien juga sering mendapatkan tekanan dari masyarakat Indonesia yang bersifat negatif yang juga berdampak kepada sang anak. Beliau sudah merasa keletihan yang pertama. Yang kedua, kalau perkara ini berjalan atau apa, beliau sering mendapat suatu tekanan. Yang itu kita tahu di dalam era informasi yang sedemikian derasnya ini, dikhawatirkan oleh Bu Weni itu akan berimbas kepada anaknya karena dia juga tidak bisa membatasi informasi untuk didapatkan dari media yang itu langsung dikonsumsi oleh anaknya. Seperti diketahui, Weni hingga hari ini masih terus menuntut kepastian hukum dari Rezky Aditya dan tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada pihak lawan. Kasusnya pun terus menggantung tak kunjung selesai, kendati beberapa upaya perdamaian diajukan, tapi tak jua kunjung menemui kesepakatan. Malah mereka kemarin mensomasi kami. Apa alasannya? Suruh kami tes DNA. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari. Sebenarnya dia masih menyisakan satu upaya hukum luar biasa namanya PK. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kurang bukti. Untuk mencukup buktinya dia harus tes DNA. Pertanyaannya, berani nggak dia men-challenge untuk melakukan tes DNA itu? Yang ada memang tes DNA itu mau dilakukan di luar-luar sana. Sehingga nanti apapun hasilnya kalau terburuk ya kita diam-diam. Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua.
Sementara itu, seperti tak terpengaruh dengan kasus yang membelitnya, meski sudah terbukti sebagai ayah biologis dari anak Weni, namun hingga hari ini, Rezky Aditya belum juga terdengar kabar kalau ia akan bertemu dengan anak biologisnya itu. Rezky bahkan fokus dengan kehidupan rumah tangganya dengan Citra Kirana. Bahkan tepat pada 23 April 2024, 2 hari lalu itu, Rezky memberikan kejutan ulang tahun untuk Ciki, istri tercintanya yang berulang tahun ke-30 tahun. Momen bahagia tersebut pun diunggah Ciki di Instagram pribadinya. Sebelumnya, Ciki lebih dulu mengunggah foto di tengah malam pertambahan usianya itu. Ibu satu anak itu menulis sebaik ucapan syukur karena selama hidup diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pose selfie pertama di usia 30 tahun. Alhamdulillah, selalu bersyukur selama hidup ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki berupa keluarga yang selalu ada, sahabat-sahabat yang perhatian, dan berupa materi. Alhamdulillah, thank you Ciki. Cheers! Tak hanya itu, belum lama ini viral juga video Rezky yang menciptakan kehebohan di kalangan publik ketika keciduk dispatch saat tengah liburan ke Korea Selatan. Sesampainya di bandara dengan percaya diri, Rezky melambaikan tangan kepada wartawan di Korea Selatan. Ternyata di balik kemunculan Rezky ada sebuah momen yang menarik di mana rupanya wartawan yang tengah berkumpul diketahui tengah menunggu idol K-pop. Di balik kamera, Ciki yang merekam aksi Rezky menyebut suaminya pede banget lantaran bergaya bak idol Korsel.